Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Sakofah Islamiyah bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz dengan tema Jangan meremehkan amal walaupun kecil, karena di setiap waktu, tempat, dan kondisi ada keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullah. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqamahan untuk senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka dan menunjukkan pintu-pintu amal kebaikan. Di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, dibukakannya petunjuk pintu amal kebaikan yang sangat banyak sekali. Maka dalam hadis dikatakan iyyakum wa muhaqqiratudz dzunub. Jadi perkara kecil itu ada yang sifatnya baik,
ada yang sifatnya buruk. Amal itu dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah ada yang besar dan ada yang dalam anggapan manusia amal itu kecil namun besar dalam pandangan Allah. Maka Rasul bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah, jangan pernah meremehkan dosa-dosa yang kecil, yang dianggap ringan oleh manusia. Dalam satu sisi kita juga tidak boleh minder, gengsi, di saat kita bisa berbuat amal walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar. Maka Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan memandang amalan-amalan yang kecil, amal kebaikan. Walau antalqa akhaka, walaupun engkau bertemu dengan saudara-saudarimu dengan wajah tersenyum dan sumringah. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ternyata memang kadar kemampuan iman seseorang itu berbeda-beda. Dan tingkatan amal seseorang pun bermacam-macam. Dan di antara kebaikan yang ada pada di orang beriman itu tidak boleh diri kita ini memandang diri kita lebih baik dari orang lain. Rumongsone amalipun pun kathah. Wis rumangsa ngajine wis akeh. Majelis taklime ten pundi-pundi. Seminggu ngaji ping 6. Terus memandang orang lain, orang ngaji ki mesti kowe wonge ra apik. Tidak. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jadi orang yang mungkin merasa sudah baik justru harus lebih merasa dirinya kurang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku tiange kirang napa niku beliau niku. Masya Allah, pun dijamin melebet surga. Dijamin melebet surga. Beliau adalah yang mendampingi Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau menjadi dua, satu bersama Kanjeng Nabi. Idhuma fil ghar, tatkala berada di Gua Thur dalam pengejaran orang-orang Quraisy. Sampai kemudian dalam kondisi butuh pertolongan. Ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang Quraisy ini kalau melihat kita terlihat. Maka Rasul katakan, bukankah Allah bersama kita? Beliau sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi di saat Rasul menjelaskan kebaikan, nikmat-nikmat surga dan pintu-pintu surga. Rasulullah yang berharap, wahai Abu Bakar, engkau akan dipanggil dari semua pintu surga. Di saat perang Tabuk beliau menginfakkan semua hartanya. Sampai Kanjeng Nabi bertanya, ya Abu Bakar, engkau infakkan semua hartamu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu? Allahu wa rasuluh. Ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk
keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah, amalnya luar biasa nih. Tapi di saat datang kepada Rasulullah SAW minta doa, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku bisa baca dalam salatku ya Rasulullah. Maka beliau mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Abu Bakar, ucapkan ini dalam salatmu. Apa ya Rasulullah? Ucapkan doa ini, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya adalah seorang hamba yang banyak mendolimi diri kami ya Allah. Ini ke Abu Bakar. Dungane, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kula niki hamba ingkang kathah mendolimi diri kami. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada zat ya Allah yang maha pengampun kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunkan kami ya Allah, ampunan dari sisimu. Dan sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun. Nggih. Niku sinten? Abu Bakar. Amalipun tingkat tinggi, dijamin masuk surga. Namun beliau merasa adalah orang ingkang kathah dosanipun. Ya. Masih minta ampunan kepada Allah dan mengatakan inni zalamtu nafsi. Dan bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan kepadaku doa aqra'uhu fis salah. Aku akan baca dalam salat. Rasul ajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa melazimi mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, untuk senantiasa syukur ya Allah. Wa husni ibadatika, dan menjadi seorang yang ahli ibadah. Ya. Pemene awake dhewe surgane gorong dijamin, gitu. Sinten ingkang jamin awake dhewe engko lek mati husnul khotimah? Mboten wonten. Lek wonten sing jamin, si angkuk mati husnul khotimah. Masya Allah. Nggih. Ning mboten wonten sing jamin. Si B mengke amale niku istiqamah. Sinten ingkang jamin? Si A ini, si C ini sampai nanti tua dia amalnya, amal ibadahnya terjaga. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Ya. Benten kali sahabat-sahabat ingkang pun dijamin mlebet surga. Al-asyra al-basyaruna bil jannah, begitu dijamin surga apa mereka berleha-leha? Boten. Justru mereka meningkatkan amalnya dan merasa dirinya kurang dalam ibadah. Ning kadang awake dhewe rumangsa ibadah pun cekap. Ya. Wis ngaji kowe sokeh, aku berarti wong apik. Tidak. Ya. Dan tidak boleh memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Perkaranya dia tidak berbuat amal-amal yang nampak, mungkin dia hanya bisa berbuat hal yang sedikit. Ya. Maka kita tidak boleh memandang seseorang karena mungkin dia belum mampu beramal banyak seperti orang yang lainnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya. Jangan engkau memandang orang yang mungkin amalnya enggak seperti yang lain, kemudian kita pandang dia buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kula panjenengan sami min babil ikhtiar. Ya. Kenapa kita harus menghadiri majelis ilmu? Karena dalam majelis taklim fihi barokah. Dalamnya banyak barokah.
Walaupun kadang orang kesini, kadang niatnya macam-macam. Ya. Kadang keluar majelis taklim, sing ditampi, kadang ya mek 20%. Pak Alif mau ngomong apa, gak paham aku. Mboten napa-napa. Sing penting oleh barokahe dungane malaikat. Wonten sing majelis jasate ten ngene majelis taklim, pikirane ten pasar. Sing piye sing jaga pas payu pira daganganku kok. Iki jane wae dodol ndak kok ngaji. Ya. Sing melek didongakno malaikat, sing ngantuk-ngantuk didongakno malaikat. Sing senden-senden nyantai dongakno malaikat, sing jejeg kabeh oleh dongane malaikat. Patos barokah ini. Itu min bab napa? Patos kula panjenengan niku usaha ikhtiar. Ya Allah mugi-mugi kula dados tiyang sae. Kenapa? Karena berada dalam majelis taklim, artinya insya Allah dengan seseorang itu mengetahui fadilah amal-amal kebaikan, maka dia insya Allah kalau diikuti dengan amal akan bertambah imannya. Maka kualitas keimanan seseorang itu benten-benten sesuai dengan kadar amal seseorang. Maka di antara i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah adalah meyakini amal perbuatan itu adalah bagian dari iman. Amal adalah iman. Di saat orang memperbanyak amalnya, amal-amal syariat Allah, sholatnya pun Masya Allah, ya, tepat waktu, tilawah Qur'annya Masya Allah, amal-amal kebaikannya banyak, maka kualitas imani pun saya. Di saat yang sama kemudian banyak aturan-aturan Allah ini dilanggar, ya, sholatnya tidak teratur, tidak tertib, maka kualitas imannya sesuai dengan kualitas amalnya. Ya. Nah maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa banyak amal kebaikan ini yang kita bisa beramal di situ. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan keimanan seseorang. Ya. Maka kita dapati wonten tiyang ingkang sifatipun imannya kamil. Kamalul iman, imanipun sae. Kadang kita melihat ada orang ingkang imanipun tengah-tengah. Kadang ada orang yang beramal imannya menurun, ya, standarnya menengah menurun, ya, berbeda-beda. Ya. Tapi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan rahmatnya dengan dibukanya pintu-pintu amal kebaikan yang luar biasa. Setiap kebaikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amal-amal itu. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ini di antara kasih sayang Allah kepada hambanya. Siapa yang berbuat hasanah, man jaa bil hasanah, siapa yang berbuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihha. Baginya adalah kebaikan 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Dibuat oleh Allah pahalanya 10 kali lipat. Misalnya pun dalam membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi amsyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harf. Satu huruf, satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Di antara hadis yang lain adalah man hamma bihasanah. Siapa yang punya niat berbuat kebaikan, falam ya'malha, qaddarullah, belum terrealisasikan, belum diamalkan, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Gak ada niat,
Sodakoh. Wis, insyaallah kalau sodakoh. Qadarullah. Karena wonten halangan, uzur, gak sida sodakoh. Misalipun sudah niat sholat tahajud, qadarullah. Kawanan tangi. Niat ini Allah tulis hasanah. Kebaikan niatnya. Walaupun belum diamalkan. Fa'in amilaha. Kalau niat itu direalisasikan, diamalkan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat wa ila mudha'afah katsirah, sampai pada jumlah yang tidak ternilai dan terhitung. Wa man arada bi sayyi'ah wa man hamma bi sayyi'atin, sebaliknya siapa yang punya niat berbuat keburukan falam ya'malha, ora sida diurungkan, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Fa in amilaha, kalau dilakukan maka Allah tulis baginya satu kesalahan. Masya Allah. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten naminipun amal jariyah, wonten nggih naminipun dosa jariyah. Nah ini ya. Ini sing ini dosa-dosa yang terus bisa mengalir. Ya. Amal kebaikan itu bisa berlipat kalau dilakukan. Sebaliknya juga amal keburukan ini bisa menjadi jariyah kalau diajarkan. Ya, ya seperti orang tiang niku lek saya. Kanjeng Nabi tiang saya. Sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Quraisy sepakat Rasulullah iku wong apik. Bahkan dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Ya, dari kecil dididik memiliki akhlak karimah, akhlakipun sae. Dan itu sepakat orang-orang jahiliyah mengatakan Muhammad itu wong apik. Akhlaknya baik, adabnya bagus. Ya. Tapi begitu beliau memperbaiki, nah ya, pun benten. Begitu Rasulullah memperbaiki, artinya adalah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, mendakwahkan syariat Allah dalam artian memperbaiki umatnya, mulai ada permusuhan. Dimusuhi, ditentang. Terus awake dhewe ki lek apik gawe awake dhewe gak ono masalah. Ini lek ngejak tiang sae iso dadi masalah. Wis apik gawe dhewe gak ono masalah nek masyarakat. Wong kok apik dhewe kok. Tapi lek wis ngejak ayo ngene. Iku kudu salat. Ayo nang masjid. Ya. Ojo ngeplekke gaco ae. Ayo nang masjid misalkan gitu. Nah, kalau sudah ngurusi urusan orang, memperbaiki dalam hal kebaikan, tentunya dengan cara yang baik, muncul permusuhan, muncul kemudian perlawanan. Itu sunnatullah. Ya. Rasul baik untuk diri sendiri, nggak ada masalah. Begitu mengajak orang dalam kebaikan, mulai banyak yang menentang. Perihalnya, ya demikian. Di saat kita baik untuk diri kita sendiri, nggak ada masalah. Begitu kemudian mengajak orang baik, ada orang yang tidak senang. Ya. Seperti orang berbuat dosa juga, kalau berbuat dosa, ya qadarullah, tidak ada manusia ingkang maksum kecuali Kanjeng Nabi. Terus mboten. Kanjeng Nabi niku maksum. Kula panjenengan sami enggak ada iman niku nggih kadang sae, iman fluktuatif, naik, baik. Habis majelis taklim masyaallah. Bagus iman. Ya. Seminggu enggak ngaji, kadang imannya menurun, malas. Itu manusia. Tatkala kesalahan dibuat diri sendiri, begitu kesalahan ini diajarkan, ngajak orang-orang berbuat keburukan, maka ini bisa menjadi dosa kesalahan yang bisa terus mengalir. Ya.
Maka tentunya kita di sini perlu mengetahui apa sebab faktor yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal seseorang di dalam ibadahnya. Jadi kita harus mengetahui ya, paling tidak ya, kapan amal ini dinilai, dicatat oleh Allah, diangkat ke langit menjadi amal ingkang saleh. Kapan waktu-waktu yang baik dalam beramal, misalkan tempat-tempat yang mulia, kita harus mengetahui. Ahlul ilmi harus paham, ya, harus mengetahui. Tentunya amal itu akan menjadi amal yang baik walaupun amal itu dalam pandangan manusia kecil, besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manakala diikuti oleh dua hal. Ikhlas, niat karena Allah, dan mengikuti ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus terus mendampingi amal-amal kita semuanya. Bagaimana amal kita ini ikhlas? Amal sekecil apapun, kalau ikhlas, besar dalam pandangan Allah. Sebaliknya amalan yang besar tanpa keikhlasan tidak ternilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Jadi setiap amal harus dibarengi dengan keikhlasan, ketulusan, kebersihan hati, ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak ingin, ya. Tidak mungkin dalam hati seorang mukmin itu terkumpul dua, ya. Dalam satu peribadatan ada dua hal yang diibadahi secara bersamaan. Ya. Nanti di zaman Kanjeng Nabi itu ada seseorang bernazar menyembelih seekor onta. Ada seorang sahabat nazar, berjanji kalau sudah menyelesaikan aktivitasnya, dia bernazar bentuk syukurnya kepada Allah, beliau menyembelih seekor onta. Maka datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya nazar dan alhamdulillah nazar ini harus saya tunaikan ya Rasulullah, dan saya akan membelih seekor onta yang saya miliki. Di mana kamu sembelih onta itu? Di satu tempat namanya Buana. Maka Rasul mengatakan, apa tempat itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk menyembelih binatang sembelihan mereka? Mboten Kanjeng Nabi. Apakah tempat itu dibuat oleh orang-orang kafir untuk merayakan hari raya mereka? Mboten Kanjeng Nabi. Kalau begitu sembelihlah ontamu di situ. Ya. Tunaikan nazarmu, sembelih ontamu di tempat itu. Ini bentuk kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah yang ditujukan untuk Allah tidak terkotori oleh hal-hal yang mengotorinya. Di saat Nabi juga saat itu berdakwah, orang-orang Quraisy menawarkan, wahai Muhammad, ya, daripada kamu ini nanti, ya, dan kita ini bermusuhan terus, ya, udah kita damai saja. Bagaimana kalau engkau menyembah Tuhan kami seminggu saja, saya menyembah Tuhan kamu seminggu, selesai masalah, kan adil, ya. Nanti kami ini ngajak masyarakat menyembah Tuhanmu yang kau ajak kami kepadanya, nanti gantian, ya. Selesai kami, gantian kamu sama sahabatmu menyembah Tuhan kami. Selesai masalah. Kita damai. Ya. Daripada engkau dimusuhi. Ya. Udah ini kebaikan yang kita sepakati. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai diturunkan oleh Allah surat Al-Kafirun. Untuk menjelaskan posisi. Ya. Di mana orang beriman, di mana orang-orang yang kafir. Jelas. Ya, kalau dalam kajian akidah niku wonten ing kenamin pun kajian al-wala wal bara. Di mana posisi seorang mukmin niku kudu jelas. Mboten angsal abu-abu. Lek abu-abu iku mesti nah,
zona yang paling nikmat, yang paling aman, zona yang netral itu aman. Ya. Tidak memihak, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya. Di antara sifat munafik itu, di antara sifat orang munafik apa? Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tengah-tengah. Ya. Kalau orang beriman menang, gabung di situ. Kalau orang kafir menang, gabung di situ. Itu yang aman. Ya. Kanjeng Nabi ini mboten nggak ada sifat abu-abu. Kanjeng Nabi ini mboten netral. Beliau selalu berpihak pada kebaikan dan kebenaran, dan beliau selalu memusuhi yang namanya kebatilan. Ya. Walaupun di akhir zaman ini terkadang ya hal yang batil nampaknya baik, maka diajarkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rasul ajarkan, ya, nampakkan ya Allah, ya, yang hak-hak, yang batil ya batil. Ya, karena di akhir zaman ini kadang iltibas, campur. Yang hak nampaknya pun boten saya, batil. Yang batil nampaknya adalah suatu kebenaran. Ya. Maka ini namanya syubhat, kadang orang bingung. Ya. Nah, amal yang baik itu diikuti oleh dua hal. Ya. Bersih, niat tulus karena Allah, dan mengikuti aturan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya juga diikuti oleh kelurusan akidah ini pun saya, ya, tauhidnya baik, diikuti oleh kekuatan iman. Tidak mungkin seorang satu waktu beribadah kepada Allah, besok kepada selain Allah. Ya. Dia ikhlas beribadah kepada Allah, besoknya ikhlas ibadahnya kepada selain Allah tapi ikhlas. Nah, itu ya. Tidak mungkin. Bagaimana ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita mengorbankan waktu yang fana. Umatipun Kanjeng Nabi niku pinten umure? Swidak 70. Kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittin wa sama. Umur umatku itu kata Rasulullah 60-70. Sedikit yang melampaui 70. Nah, bagaimana kita seorang mukmin ini adalah menjadikan usia yang fana, dunia yang fana ini untuk yang abadi. Untuk keabadian. Di mana? Fil jannah. Ya, kebaikan yang Allah berikan, ya, yang dikatakan dalam hadis qudsi, adatu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Namun tentunya harus ada perjuangan dulu. Kebaikan tidak didapatkan kecuali dengan pengorbanan dan perjuangan. Gitu. Kemenangan itu tidak datang kecuali ada perjuangan, pengorbanan. Ya. Orang akan sampai dari garis finish. Misalkan kemarin kita puasa Ramadan, dia akan sampai di hari yang fitri. Ya kan? Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Tiang poso niku punya dua kebahagiaan, dua kesenangan. Inda fitri, di saat berbuka. Alhamdulillah dia lewati satu hari. Menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, menahan lisan untuk tidak berkata buruk, menahan hati untuk tidak suudzon. Maghrib tiba, alhamdulillah, dia bahagia, meraih pahala sempurna. Kebahagiaan itu wa inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan didapatkan setelah sedina puasa. Menahan lisan, menahan hati, menahan makan dan minum, menahan syahwatnya. Ya. Ada kemudian kebahagiaan. Kemenangan akan didapatkan juga dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya. Kemenangan didapatkan dalam jihad
setelah adanya perjuangan dan pengorbanan. Setelah adanya para syuhada, kaidahnya orang jihad itu kenapa? Fayaktuluna wa yuktalun. Ya. Seperti dulu ada syubhat gini. Boleh Anda berperang, tapi jangan ada darah yang tertumpah. Ya. Kalau itu bisa, oke. Tapi kaidahnya dalam Quran, fayaktuluna wa yuktalun. Berapa banyak para sahabat terbunuh? Ya, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kemenangan. Ya kan? Kadang orang melihat gini. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa, dalam fardhiyatul jihad, kutiba alaikumul jihad wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan kepada kalian berjuang, berjihad di jalan Allah. Wa huwa kurhul lakum. Dan jihad itu adalah perkara yang tidak kalian suka. Itu fitrahnya. Fitrah manusia niku berada di zona yang aman, nyaman, bahagia, kumpul dengan keluarga. Ya. Berpisah dengan keluarga itu ya, bukan suatu keinginan, la iso kumpul, jangan ada yang terpisah. Itu fitrah. Dan itu kata Allah kurhul lakum. Namun apa kata Allah? Wa asa, Masya Allah, indahnya bahasa Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi wahai hambaku, di saat engkau membenci sesuatu itu, tapi sesuatu itu memberikan dampak, hikmah, kebaikan untukmu semua. Tentu kita bayangkan, ya, kalau Indonesia ini dulu tidak diperjuangkan oleh para mujahidun, pahlawan nasional, mereka yang mengorbankan, meninggalkan keluarganya, mengorbankan hartanya, darahnya fisabilillah, apa kita merasakan kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian seperti saat ini? Tidak. Tidak. Ya. Tapi kan dulu ada teriakan takbirnya pahlawan-pahlawan nasional. Ya. Bagaimana mereka perang bergerilya. Mereka tertawan, terbunuh. Sampai kemudian Allah berikan apa? Kemerdekaan. Akhirnya kemudian apa? Damai, merdeka sampai saat ini. Ya. Apakah kemudian bahasa Allah lagi? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di saat engkau mencintai sesuatu, namun dampak dari kecintaan ini apa? Buruk bagi kalian. Ya, misalkan orang duduk dalam jihad, dalam satu sisi, ya kan baik, misalkan ya, loh duduk-duduk kan bagus, nggak ada masalah. Saya berada di zona yang aman, baik, nggak ada masalah. Tapi karena dia meninggalkan jihad, dampaknya buruk. Ya, ikhwan, saudara-saudara kita di Gaza kan ditawarkan, wis lebih baik tinggalkan saja Gaza ini. Kalian tak tempatkan di tempat yang lain. Sekolah kami sekolahkan. Ekonomi kami perbaiki. Ya kan? Kami jamin hidupnya nyaman. Tapi ojo di situ. Tak carikan tempat lain. Dalam satu sisi itu kan kebaikan kelihatannya ya. Ya kan bagus. Ya. Sekolah diperhatikan, makanan dijamin. Tapi kamu jangan di negerimu, tak pindah. Negerimu tak pakainya. Satu sisi orang memandang itu bagus. Tapi dari sisi yang lain, ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Negerimu akan dicaplok, dirampas, dan engkau akan dibuang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Buruk akibatnya walaupun pandangan satu sisi kebaikan. Masya Allah, itu bahasa Allah SWT. Nah boleh jadi
Mungkin dalam hidup ini kita melihat dinamika kehidupan kita nih. Ya Allah, kadang ujian datang silih berganti, gak rampung. Ya, enggak selesai. Satu selesai, datang lagi ujian. 1, 2 datang, belum selesai, datang ujian yang lain. Kadang hati ini kalau bisa berontak, berteriak dan mengatakan, ya Allah kok ngetan tau ujiannya, ya Allah. Ya, hati kita benci. Tapi di saat itu adalah bagaimana seorang membangun husnudzon kepada Allah. Husnudzonnya adalah, alhamdulillah, ini rezeki, ini ujian. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah akan ganti yang lebih baik. Ya kan? Itu husnudzonnya orang beriman. Ya. Dan kita tidak tahu apa di balik musibah, ujian yang sudah kita hadapi, kan kita nggak pernah tahu. Ya. Dan boleh jadi di saat kita hidup nyaman-nyaman saja, nggak pernah ada ujian, mapan terus. Ya. Boleh jadi nanti ujian berada di akhir waktu. Ya. Di saat seorang hidupnya dianggap baik-baik saja, boleh jadi kebaikan itu menjadi fitnah untuk dirinya. Kita nggak pernah tahu. Nah, bagaimana seorang mukmin membangun sifat selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Diberi ujian, husnudzonnya kepada Allah, sabar ya atas ketentuan Allah. Di saat kemudian diuji hal yang besar dengan meninggalnya saudara, berdoa. Ya kan? Allahumma ajurna fi musibatina. Ya Allah, berilah kami pahala atas musibah yang menimpa kami. Wa akhlifni khairan minha. Ganti ya Allah yang lebih baik. Ya kan? Seperti doanya sinten? Ummu Salamah kan itu. Di saat ditinggal suaminya, Masya Allah. Ya. Tidak ada saat itu lelaki yang lebih baik dari suami Ummu Salamah. Namun begitu beliau berdoa dengan sabarnya, datanglah Rasulullah SAW meminangnya. Gitu ya. Kita lihat kisah-kisah yang luar biasa. Mungkin dalam pandangan kita, ya, hal itu menyedihkan. Bagaimana Musa dipisahkan dengan ibunya. Ya. Saat diperintahkan, ya, saat Fir'aun mencari bayi-bayi laki-laki yang harus dibunuh, kekhawatiran ibunya, Pak, anakku bakal dibunuh, diperintahkan, buanglah dia ke lautan. Fa'alqihi fil yammi, buanglah ke lautan. Ya, dia perasaannya husnudzon sama Allah. Tapi skenario Allah kan diatur. Dia memerintahkan kepada anak perempuannya, ikuti adikmu, di mana dia nanti terdampar. Diikuti. Sampai kemudian berlabuh di istana kerajaan Fir'aun. Dan justru anak itu diambil oleh istrinya, Asya bintu Muzahim. Saat mau dibunuh, bagaimana kehebatan istrinya dan merayu suaminya. Wahai suamiku, jangan kau bunuh anak laki-laki ini. Boleh jadi ini anak nanti yang meneruskan, ya, kerajaan ini. Padahal dia Musa yang diprediksi, ya, oleh orang-orang yang ahli takbir mimpi saat itu, di saat Fir'aun mimpi, akan menghancurkan kerajaannya. Tapi Allah bimbing, Allah besarkan Musa di dalam kerajaannya Fir'aun. Ya kan? Itu skenario Allah indah sekali. Bagaimana Yusuf alaihissalam saat dipisahkan dengan ayahnya Yakub. Sedih ya orang tuanya itu. Ayahnya sedih. Tapi berdoa kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sedih dia. Ditinggal anak yang terkasih. Ya, terus dianggap meninggal, sudah enggak ada. Tapi bagaimana skenario Allah berjalan, Masya Allah. Ya, sampai kemudian beliau kembali lagi kepada ayahnya. Ya. Bagaimana perjalanan Ibrahim dengan ujiannya yang maha dahsyat. Ya, luar biasa. Tapi kesudahan adalah kebaikan, wal aqibatu lil muttaqin. Makanya dunia disifati, ya, dalam hadis Nabi itu apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini apa? Penjaranya orang-orang beriman. Diuji, Masya Allah, ya.
Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Ya. Berat dengan dinamika yang besar ujian. Tapi Allah akan berikan balasan kebaikan yang baik. Yang penting apa? Husnudzon sama Allah. Dah. Gitu ya. Ini kaidah yang dibangun. Maka ada satu hadis qudsi mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini menurut prasangka hambaku. Sudah. Bagaimana prasangka kita kepada Allah? Disitulah ukuran kehidupan kita. Nah, sama Allah banyak suudzonnya. Ya. Banyak bisikan-bisikan buruknya, yang turun adalah keburukan. Tapi di saat kepada seorang kepada Allah selalu baik. Ya, prasangka selalu baik kepada Allah. Walaupun satu sisi dia diuji dengan ujian yang luar biasa, tapi sabar sama Allah. Maka ukurannya, kehidupannya ini adalah sesuai dengan tingkat husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian yang dahsyat ini, ya, tentunya akan Allah berikan pahala yang berlebih dan sesuai. Ya. Inna idhama al-jazai ma'idhamil bala. Besarnya suatu pahala sesuai dengan besarnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maha adilnya Allah, Allah tidak menguji seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya semakin kadar keimanan orang baik, semakin besar ujiannya. Maka ujian hamba Allah manusia di muka bumi ini yang paling berat dan besar adalah para nabi. Ya, utamanya ulul azmi minar rusul. Asyaddun nasi adzaban al-anbiya, para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi. Dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi, tsummal amsal fal amsal. Orang-orang saleh, ya. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu sunatullahnya seperti itu. Nah, tentunya di sini adalah amalan-amalan yang mendatangkan banyak-banyak pahala dan kebaikan itu. Contohnya adalah misalkan thalabul ilm, ya, menuntut ilmu, ya, ilmu yang diajarkan, ya, minimal ilmu yang didapatkan diajarkan kepada siapa? Kepada keluarga, minimal untuk diri sendiri, ya. Baik utama diajarkan kepada orang lain. Sehingga menjadi amal kebaikan jari yang terus mengalir. Ya kan? Apa yang kita tinggalkan? Ya. Kalau dalam hadis dikatakan idza mata ibnu aban inqata amalu illa min thalath. Anak Adam kalau mati ditinggalkan, semuanya hilang, ditinggalkan illa min thalath. Di antara al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ilmu yang didapatkan dan diajarkan. Yuntafa'. Ya, seperti amaliyah jihadiyah, itu pahalanya Masya Allah. Dikatakan dzirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi amal dalam Islam itu jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena amal jihad ini memberikan dampak kebaikan, ya, yang akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar sampai Kanjeng Nabi doanya, Allahumma intuhlika hadhil isabah. 314 atau 15 melawan 1000 pasukan. Sahabat saat itu enggak niat untuk perang. Ya, niatnya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Tapi Allah pertemukan dengan pasukan perangnya orang-orang Quraisy yang terlatih dengan jumlah 1000 orang. Mereka terlatih dengan persenjataan yang cukup lengkap. Ya kan? Sampai Nabi begitu mau terjadi perang itu beliau berdoa. Beliau bawa selendang sampai selendangnya jatuh. Beliau angkat tangannya sampai terlihat, ya, cahaya dalam ketiak Rasulullah SAW. Ya, dia berdoa, Allahumma intuhlika hadil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, seandainya kau hancurkan, kau kalahkan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Boleh dibilang itu adalah perang penentuan, perang perdana. Kalau seandainya kalah, akan kalah seterusnya. Tapi Allah berikan kemenangan.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Nabi kan jatuh. Sampai Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah cukup Anda berdoa kepada Allah. Ya, tapi di situ bagaimana Rasulnya sangat berharap apa? Kemenangan yang Allah berikan. Kan dari situ terjaga syariat Allah ila yaumil qiyamah. Wah, ini kan maslahatnya kan banyak, itu ya. Nah, syariat jihad ini dibuat untuk mendatangkan maslahat. Ya, dia akan menjadi pagar, ya, untuk kemaslahatan orang, kebaikan orang sampai hari kiamat. Ya. Itu banyak sekali. Maka amalan-amalan yang juga memberikan dampak kebaikan, misalkan proyek-proyek amal, lembaga pendidikan, membuat pesantren yang melahirkan kader, generasi, ya. Membuat lembaga pendidikan, rumah Al-Quran, rumah tahfidzul Quran, ya, lembaga pendidikan pesantren, sekolah-sekolah, proyek-proyek amal kebaikan itu menjadi jariah dan mendatangkan banyak amal kebaikan. Thayyib. Kemudian juga kami singkat, di antara amal-amal itu juga ada tempat, ada syarafuz zaman, kemuliaan waktu-waktu yang baik. Misalkan waktu Allah berikan ada Ramadan. Kemudian ada Ashrul Hijjah. Ya. 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Itu keutamaan. Ada hari Jumat. Ya. Memperbanyak salawat di hari Jumat. Amal-amal yang utama ada syarafuz zaman. Ya. Ada syaraf al-makan. Ada tempat-tempat yang utama. Misalkan 3 masjid yang utama. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu ya. Harus tahu. Oh, berarti aku kalau di Masjidil Haram bagaimana, karena syaraf makan, keutamaan tempat ini saya gunakan sebaik-baiknya. Berarti saya harus banyak sholat di Masjidil Haram. Saya jangan sholat di hotel eman-eman. Gitu ya. 100.000 ya. Akhirnya kadang ada orang ya di sana masya Allah rajin, begitu pulang ibadahnya malas. Alasannya apa ibadah? Celenganku kakean. 1.000 sak rakaat. Celengane akeh wis, gak salat ra apa-apa, ndak boleh ya. Kadang di sana sebelum salat Jumat kurang 3 jam sudah berangkat. Ini adzan sik tak adus. Ya. Lho ngopo? Wis pahalaku wis turah-turah, mari mulai umroh, mulai haji. Ya. Itu syaraf makan. Tahu perlu diingat. Ada kaidah al-ardu la tuqaddis ahlaha. Penting. Keutamaan tempat tidak lantas menjadikan orang yang di situ menjadi mulia. Kemuliaan tempat tidak lantas menjadikan orang yang di situ menjadi mulia. Kecuali dia beramal. Ya, di Mekah turu terus dino-dino eman ya. Kecuali dia kalau sholat ya. Keutamaan tempat tidak lantas menjadikan orang yang ada di tempat itu menjadi mulia, kecuali dia menjalankan syariat Allah. Al-ardu la tuqaddis ahla. Mekah tempat yang mulia. Abu Jahal lahirnya di Mekah. Ya kan? Abu Lahab lahirnya di Mekah. Apa tiba-tiba karena lahir di Mekah jadi mulia, mlebu surga? Oh, lahir di Mekah mlebu surga mesti. Abu Jahal lahir di Mekah. Abu Lahab. Ya. Tapi kenapa kok masuk neraka? Loh, karena menentang Kanjeng Nabi, enggak muslim. Gitu. Rasul munafik. Pembesar orang-orang munafik. Siapa Rasul munafikun? Sinten? Sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu hidupnya mendampingi Kanjeng Nabi juga. Ya, salatnya di Masjid Nabawi. Tapi dia orang munafik. Tidak lantas kemudian
saat punya kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik, menjadikan dia orang baik. Kecuali dia mengikutinya, gitu ya. Hidup bersama Nabi harus ikut kanjeng Nabi kalau menjadi mulia. Tapi kalau memusuhi, jadi tidak mulia. Al-ardu la tuqaddis ahla. Ya, jadi bumi ini, bumi yang suci, tempat yang suci, tidak lantas menjadikan orang yang di dalamnya baik kecuali mengikuti aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga amal-amal yang besar itu kadang satu sisi adalah amal-amal yang memang membawa ujian berat bagi diri kita, baik internal maupun eksternal. Ujian dari dalam diri maupun dari luar. Itu. Makanya besarnya satu pahala itu sesuai dengan kadar tingkat kesulitannya. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya masyaqqah, tingkat kesulitannya. Makanya sholat tahajud itu pahalanya Masya Allah. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya berat. Kadang enak-enaknya orang tidur, kita diperintahkan untuk bangun dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga di saat lapang kita harus meluangkan, memberikan harta kita untuk orang yang membutuhkan di saat kadang berat, gitu ya. Jadi pahala besar itu semakin tingkat kesulitannya tinggi bagi diri dia dan orang lain, maka pahalanya besar. Ya, maka dari itu jemaah sekalian bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal yang kita sampaikan tadi, kita simpulkan bahwasanya maha rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Ya, husnudzon kepada Allah. Ya. Jadi Islam ini agama yang mudah, namun tidak boleh dipandang remeh. Gitu ya. Islam ini agama yang mudah, memudahkan. Makanya Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan, membawa kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bukan sebaliknya yang dihembuskan oleh orang-orang kafir. Apa itu? Islam ini rojaiyah, keterbelakangan. Islam ini kuno. Islam ini memberatkan hamba Allah. Islam ini membawa kepada kebinasaan. Tidak demikian. Islam ini membawa kebaikan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita ikut aturan Allah, hidupnya baik. Tapi sebaliknya, di saat seorang berpaling dari aturan Allah, hidupnya akan binasa. Mudah-mudahan ya sedikit ini memberikan hikmah, pelajaran berharga untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa berikan kebaikan dan keberkahannya. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.